Pabrik gula Kalibagor pertama kali dibuka pada tahun 1835 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan mesin-mesin canggih di masanya, pabrik ini menjadi salah satu produsen gula terbesar di Jawa. Namun, kemegahan itu dibayar dengan darah dan keringat para pekerja pribumi yang diperlakukan seperti budak. Banyak dari mereka tewas akibat kecelakaan kerja, terjebak dalam mesin penggiling tebu, tertimpa alat berat, atau menghilang tanpa jejak. Namun, yang paling mengerikan adalah desas-desus bahwa beberapa pekerja dijadikan tumbal dalam ritual gelap untuk menjaga kejayaan pabrik. Di dekat pabrik, terdapat sebuah kompleks pemakaman tua yang hampir terlupakan. Kuburan itu adalah tempat peristirahatan keluarga Belanda yang dulu mengelola pabrik ini. Batu nisannya tertutup lumut, dengan beberapa di antaranya pecah atau miring. Konon, salah satu penghuni makam itu adalah seorang wanita muda keturunan Belanda bernama Cornelia van Dijk, yang tewas secara tragis di pabrik ini. Legenda mengatakan bahwa Cornelia adalah putri pemilik pabrik, dan ia jatuh cinta dengan seorang pekerja pribumi. Hubungan mereka dianggap sebagai aib bagi keluarganya. Suatu malam, Cornelia ditemukan tewas di dalam tangki rendaman tebu. Tubuhnya mengapung dalam cairan pekat berbau manis. Sejak saat itu, sosoknya sering terlihat berkeliaran di sekitar pabrik, mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang penuh dendam. Setelah kemerdekaan Indonesia, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah dan masih beroperasi hingga tahun 1997. Namun, selama bertahun-tahun, kecelakaan-kecelakaan aneh terus terjadi. Para pekerja melaporkan mendengar suara mesin berjalan sendiri di malam hari, jeritan dari lorong kosong, dan bayangan hitam yang bergerak di antara mesin-mesin. Pada akhirnya, setelah serangkaian insiden mengerikan, termasuk hilangnya seorang mandor yang tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam tangki rendaman, pabrik ini ditutup secara permanen. Sejak itu, bangunan tua ini dibiarkan begitu saja, ditelan oleh waktu dan dikelilingi oleh legenda mengerikan. Penduduk setempat percaya bahwa pabrik itu tidak pernah benar-benar mati. Kali ini saya akan ceritakan alur cerita misteri mistis seorang sastrawan dan temannya yang berkunjung ke pabrik gula Kalibagor yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Seorang sejarawan muda bernama Ardi bersama 3 temannya Siska, Jaka, dan Rudi datang ke pabrik gula Kalibagor yang telah lama terbengkalai. Mereka ingin menelusuri sejarah kelam pabrik ini, yang konon dihantui oleh arwah para pekerja yang mati secara tragis. Namun, begitu malam tiba, mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni di sana. Pabrik ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah entitas yang masih hidup dan selalu lapar. Ardi tertarik meneliti pabrik gula Kalibagor setelah membaca sebuah artikel yang menyebutkan banyaknya pekerja yang meninggal secara misterius di pabrik tersebut pada masa penjajahan Belanda. Bersama 3 temannya, ia nekat datang ke sana meski telah diperingatkan oleh warga setempat. Kalau kalian masuk ke sana, jangan coba-coba menyebut nama kalian dengan suara keras, kata seorang pria tua di warung dekat lokasi. Pabrik itu masih mendengar, dan ia akan memanggil kalian. Namun, mereka hanya tertawa dan menganggapnya tahayul belaka. Saat memasuki pabrik, mereka langsung merasakan hawa aneh. Mesin-mesin tua yang berkarat tampak seperti patung-patung raksasa yang tertidur. Bau karat dan tebu busuk memenuhi udara di salah satu dinding. Mereka menemukan goresan-goresan nama dengan bekas kuku, seolah seseorang mengukirnya dengan panik. Siska menemukan sebuah buku log kerja tua, namun halaman-halamannya dipenuhi coretan seperti cakaran. Beberapa nama dalam daftar dikoret dengan tinta merah, dan ketika mereka membacanya dengan suara keras, terdengar suara desahan panjang di kejauhan, bisikan di balik mesin. Saat mereka mulai menyusuri bagian dalam pabrik, suasana semakin berat. Langkah mereka menggema, seolah ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Ketika Jaka menghidupkan lampu senter, ia tiba-tiba melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan tinggi berdiri diam di depan salah satu mesin penggiling tebu. Tapi saat ia mengarahkan senter lebih dekat, sosok itu sudah menghilang. Kayaknya kita nggak sendiri, bisik Jaka, wajahnya pucat. Rudy, yang paling skeptis, tertawa. Hantu apaan? Ini cuma bangunan tua. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesuatu bergerak cepat di belakang.
Ardi sesuatu dengan mata hitam kosong dan mulut sobek, lebar seperti tersenyum. Lonceng tua di pabrik berbunyi, meskipun tak ada yang menyentuhnya. Begitu lonceng terakhir berdentang, udara di dalam ruangan berubah drastis menjadi lebih dingin, lebih berat. Kemudian, suara mesin terdengar. Mesin-mesin yang seharusnya mati itu mulai bergetar dan berdengung, seolah baru saja dinyalakan kembali. Rantai-rantai tua bergerak sendiri, mengayun perlahan seakan hendak meraih sesuatu. Tiba-tiba, Rudy berteriak, "Ada yang narik kakiku!" Semua mata tertuju ke bawah. Sebuah tangan hitam berlumuran oleh, menyembul dari celah lantai kayu, mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya dengan kekuatan mengerikan. Mereka semua berusaha menariknya, tetapi sesuatu menarik lebih kuat. Lantai kayu itu retak dan terbuka seperti rahang, menelan Rudy dalam kegelapan. Suaranya menghilang dalam sekejap. Ketakutan, mereka berlari mencari pintu keluar, tapi pabrik itu sudah berubah. Setiap lorong yang mereka lalui membawa mereka kembali ke ruangan yang sama. Dinding-dindingnya bergerak perlahan, seperti makhluk hidup yang mengubah bentuknya. Di salah satu ruangan, mereka menemukan pintu besar yang tampaknya menuju keluar. Tapi saat mereka membuka pintu itu, mereka justru melihat kembali ke dalam pabrik dari sudut yang berbeda. Tidak ada jalan keluar, bisik Siska, suaranya gemetar. Dari kejauhan, terdengar suara Rudy, tapi nadanya aneh, seperti terdistorsi. "Tolong, kembali ke sini. Aku masih di sini." Ardi dan Jaka tahu itu bukan suara manusia lagi. Di tengah keputusasaan, Ardi menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Dindingnya penuh coretan-coretan simbol yang tak bisa mereka pahami. Dan di tengahnya, ada meja batu besar dengan tengkorak manusia yang tertata rapi. Siska mulai menangis. Mereka dikorbankan di sini. Di dinding, mereka menemukan tulisan dalam bahasa Belanda. "Kamu bisa pergi, tapi hanya jika pabrik mendapatkan penggantinya." Mereka saling berpandangan, ketakutan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul di sekeliling mereka. Sosok-sosok tinggi dengan mata kosong, beberapa tanpa wajah, berdiri dalam diam. Jaka yang panik berusaha lari, tapi entitas itu bergerak cepat, mencengkeram tubuhnya dan menyeretnya ke dalam bayang-bayang. Ardi dan Siska tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Jaka menghilang dalam gelap. Sesaat setelah Jaka lenyap, udara di pabrik berubah kembali seperti semula. Pintu keluar yang sebelumnya tertutup kini terbuka. Mereka tidak membuang waktu dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka berhasil keluar, langit sudah terang. Mereka tersungkur di tanah, menangis, tak percaya bahwa mereka masih hidup. Tapi ketika mereka menoleh ke belakang, pabrik itu tidak lagi tampak seperti bangunan tua. Sebaliknya, itu hanya sebuah lahan kosong dengan puing-puing yang hampir rata dengan tanah. Tidak ada mesin, tidak ada pintu, tidak ada bukti bahwa mereka pernah berada di sana. Hanya satu hal yang tertinggal, topi Jaka yang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Penduduk desa menemukan mereka dan hanya berkata, "Kalian beruntung. Pabrik itu hanya butuh 2 orang malam ini." Sejak saat itu, setiap malam, Ardi dan Siska mulai mendengar suara mesin berdengung di kamar mereka. Meski mereka tak pernah kembali ke pabrik, dan dalam kegelapan, ada suara yang terus memanggil nama mereka. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya kakak, dan jika Anda sedang menonton sendiri, jangan melihat ke belakang, abaikan saja.